kali ini kita akan melaksanakan webinar yang bertemakan Grand Destination Series Special Event Labuan Bajo, Work with the Diesel View of Nature in Collaboration Grand X Hotel Indonesia Group. Dan juganya tentu atas dukungan sponsor, kami ingin mengucapkan terima kasih yaitu kepada Hotel Indonesia Group dan juga media partner kami yaitu Millennial John yang telah mendukung acara kami pada hari ini. Jadi Rindu Labuan Bajo, kenapa judulnya Rindu Labuan Bajo? Karena ini salah satu campaign kita untuk mengajak wisatawan yang sudah pernah ke Labuan Bajo untuk mengingat-ingat lagi rasanya berlibur ke Labuan Bajo, jadi mau kembali lagi. Dan juga untuk para calon wisatawan yang belum pernah ke Labuan Bajo, biar penasaran apa sih yang bikin orang-orang ini rindu sama Labuan Bajo. Jadi sedikit tentang saya dari Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Jadi kita ini adalah sebuah institusi pemerintahan, lembaga pemerintahan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami berdiri baru di tahun 2018 dan orang-orangnya baru bekerja di tahun 2019, jadi kurang lebih 2 tahunan. Kita ini hadir untuk mempercepat, membantu akselerasi pengembangan destinasi pariwisata di wilayah Labuan Bajo Flores. Maksud kenapa sih orang-orang traveling ke Labuan Bajo? Why people travel to Labuan Bajo? Mereka banyak alasannya, tapi paling utama adalah karena pesonanya yang tiada duanya atau pesonanya yang banyak. Jadi tentu saja Labuan Bajo ini tidak hanya menawarkan komodo yang memang sudah terkenal, saya yakin teman-teman semua tahu, tapi dia juga bisa menawarkan hal-hal lain. Sebelum saya menceritakan ada apa aja sih sebetulnya di Labuan Bajo, ini sedikit fakta ya tentang Labuan Bajo, bahwa di tahun 2019 sebelum pandemi ini kurang lebih kunjungan wisatawan dalam setahun mencapai 250.000, di mana 60%-nya ini adalah wisatawan mancanegara. Tentu saja hal ini berubah setelah pandemi, jadi wisatawan Nusantara yang saat ini kunjungannya jauh lebih banyak. Nah, Labuan Bajo ini cocok untuk siapa sih? Nah, walaupun Labuan Bajo seperti yang tadi saya bilang di awal, punya banyak pesona dan charms-nya tersendiri, tapi Labuan Bajo itu paling pertama saja cocok untuk orang-orang yang memang nggak takut untuk ketemu the largest living lizard in the world atau memang komodo. Komodo ini habitatnya hanya ada di wilayah Pulau Flores, tidak hanya di wilayah Taman Nasional Komodo, tapi juga sebetulnya ada di beberapa wilayah lain di Flores. Kemudian siapa lagi sih yang cocok? Those who enjoy a little bit of luxury. Saya yakin teman-teman pasti tahu kalau pinisi atau live on board ya untuk stay di atas kapal pinisi ini adalah menjadi salah satu atraksi utama yang dijual atau yang menjadi daya tarik untuk wisatawan datang ke Labuan Bajo. Kemudian juga to those who seek adventure. Jadi orang-orang yang memang pengen bertualang. Mungkin kayak ini di foto ini kayaking sendiri di lautan. Kemudian juga cocok untuk mereka yang suka makan enak. Ada banyak kuliner di Labuan Bajo yang enak-enak dan saya yakin teman-teman pasti, terutama yang suka dengan makanan ya, tidak sabar untuk mencobanya. Kemudian juga yang appreciate local wisdom, mereka yang memang tertarik dan juga apresiatif dengan budaya lokal. Kemudian mereka yang suka juga dengan handicraft atau artisan craft. Jadi di sini ada banyak tidak hanya souvenir ya, tapi kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh tangan masyarakat di sini. Tentu saja kopi, orang-orang yang suka kopi Flores, dan kalau di Labuan Bajo ada kopi biji Manggarai yang memang sudah terkenal tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kemudian, ini mungkin yang paling for the obvious reason ya, like to look good on social media. Siapa sih yang social medianya kalau udah Labuan Bajo nampang di situ pastinya langsung mendapatkan poin sosial lebih dari teman-teman yang lain. Nah, tapi lebih dari itu sebenarnya Labuan Bajo itu nggak cuma masalah kecantikan wisata atau kecantikan alamnya saja. Kita di sini juga ada beberapa event. Ada namanya Flores The Singing Island Virtual Festival, masih virtual karena pandemi. Teman-teman bisa nonton di ini ya, ada scan barcode di bawah atau ada linknya juga. Bagaimana keseruan atau kekayaan alunan musik dari timur sini. Kemudian juga kita ada Flores Writers Festival, teman-teman yang memiliki interest di bidang literasi ataupun budaya ataupun sastra ini pasti dan eager untuk ketemu dengan peserta-peserta lain yang memang apresiatif terhadap literasi, tentunya bisa bergabung di acara Flores Writers Festival. Oke. Awalnya Keren itu adalah sebuah perusahaan event organizer, jadi kita berdiri di tahun 2019.
Waktu itu kita dapat salah satu mega project dari salah satu perusahaan IO di China untuk melakukan kolaborasi untuk salah satu event IT di Indonesia. Waktu itu kita mendatangkan sekitar 90 pabrik dari China untuk melakukan exhibition di JCC di Indonesia pada tahun 2019. Tapi dengan pada tahun 2020 saat itu terjadi pandemi, jadi kontrak kita yang harusnya berlangsung 3 tahun hanya carry selama setahun. Selama masa pandemi kita mulai berinovasi untuk go digital. Salah satunya adalah kita melakukan banyaknya webinar-webinar atau salah satu produk dari Keren Indonesia adalah Techminar yang dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis, itu membahas seputar mengenai startup, bisnis, dan teknologi. Nah, di tahun 2021 ini kita mulai berinovasi juga dengan men-spin off salah satu divisi kita menjadi PT Tiket Keren Nusantara. Nah, PT Tiket Keren ini fokus di khusus menyediakan tiket platform baik secara online maupun secara offline. Oke. Ini perjalanan keren. Oke. Dibentuk tahun 2019, tahun 2021 kita juga launching salah satu apps kita, Keren Apps, itu bisa di-download di Play Store. Oke. Ini PT Tiket Keren Nusantara. PT Tiket Keren Nusantara itu merupakan bagian dari Keren.id atau PT Keren Entertainment Indonesia. Melalui PT Tiket Keren Nusantara ini kita juga kenapa bisa lahir PT Tiket Keren Nusantara, karena menurut kita pariwisata dan event itu ketika di masa pandemi itu seperti kakak beradik. Jadi dua sektor yang paling terimpact oleh pandemi adalah sektor event dan sektor pariwisata. Makanya karena kita merasa seperti saudara, kita saling bantu. Nah, kita mulai fokus di pariwisata juga untuk bagaimana cara bisa menaikkan pariwisata di Indonesia. Nah, salah satunya ya event yang diselenggarakan hari ini itu Keren Destination Series. Kita melaksanakan event ini sudah hampir setahun lebih ya. Selama setahun ini setiap hari Rabu itu kita jalan dari masing-masing provinsi di Indonesia. Nah, hari ini kita ngadakan yang special edition-nya dengan kerjasama kolaborasi dengan HIG Hotel Indonesia Group. Okay. Mohon maaf. Oke. Di Keren Destination ini juga part dari aplikasi kita. Jadi di aplikasi maupun di web kita sudah, di web kita belum launching, tapi di aplikasi kita sudah launching. Itu bisa di-search juga untuk hotel maupun atraksi-atraksi yang telah bekerja sama dengan Keren.id ataupun Keren Indonesia. Oke, ini adalah yang untuk tampilan webnya, yang tadi ada tampilan aplikasinya. Ini kita sudah available juga di Play Store. Oke. Pastinya harganya sangat kompetitif, terus juga kita berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk customer-customer kita. Nah, di tahun 2021 ini juga kita mulai, slide-nya agak pelan. Atas langsung aja ya, biar tidak mengulur waktu. Jadi Inaya Komodo ini kita sebenarnya terletak di sentral Labuan Bajo ya, kita bilang sekarang. Jadi kita jaraknya itu kalau untuk di hotel itu hanya sekitar 5-10 menit aja. Jadi in term of ada diuntungkan juga sih di sana. Salah satu kelebihannya kita juga kenapa harus nginep di Inaya Labuan Bajo. Selain terletak di tengah-tengah kota. Oh ya, ini dia. Sorry. Inaya Labuan Bajo ya, sudah di-share sama Ibu Raisa, Labuan Bajo. Mungkin bisa di next, Mbak.
Oke, ini yang seperti saya bilang tadi untuk jarak sendiri dari bandara itu sekitar 7-10 menit aja. Jadi kamu juga merasa diuntungkan di sana karena selain lokasi kita berada di sentral Kota Labuan Bajo, juga di sekitar kita juga banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi ya, seperti itu. Bisa next, Mbak? Oke, ini lobby kita, salah satunya ini bisa Gator sekitar paling minim itu 400 orang. Beberapa event juga pernah kita adain di lobbynya kita, termasuk untuk opening pada saat kami grand opening, itu dengan RI1 juga di sini. Jadi kita banyak banget spot untuk mengadakan event di Inayabi Labuan Bajo, selain kita punya new ballroom ya, yang sebentar lagi sih bakal fix jadi, itu sekitar tanggal 13 nanti. Bisa next. Untuk tipe-tipe kamar, kita hanya punya 4 room type aja di Inaya, karena memang kita kan mengedepankan ini ya, MICE ya, plus leisure juga. Jadi kebanyakan tamu itu selain dia meeting, jadi seharian berada di luar kamar, juga beberapa leisure, jadi hanya menginap aja sih kebanyakan di tidur dan breakfast aja tempat kita. Jadi untuk configuration kamar kita normal, standar juga. Untuk luasnya kamar itu, mungkin bisa the next, Mbak. Next. Next, ini infinity pool kita, mungkin bisa masuk ke room. Next. Oke, ini restoran kita di lantai 6. Kebanyakan event sebelumnya itu ada di sini. Di sini yang kita, kalau kita bilang sih Instagramable ya. Jadi yang jadi trademarknya kita banget untuk di Inayabi Komodo Labuan Bajo. Jadi kalau sore-sore sih kebanyakan kita udah info untuk tamu-tamu pada saat check-in. Jadi kalau kebanyakan sih untuk government ya, corporate itu kebanyakan minta smoking room. Jadi kita memang arah tamu itu untuk ke lantai 6 kita. Jadi bisa merokok juga di atas, bisa melihat view juga, rather than to stay at the room. Ya. Itu. Untuk gatornya itu bisa 120 orang pax di sini. Sebenarnya bisa lebih juga sampai 200, itu uncovered capacity-nya kita. Karena di dalam itu juga kita ada restorannya, indoor restoran kita. Jadi kalau sore-sore sih lumayan rame kalau di sini, people gather from, kebanyakan sih lokal ya, lokal people di sini sama tamu-tamu dari luar juga. Nah ini untuk pembagian kamar kita ada 4 tipe kamar. Ini signature Hillview. Signature Hillview ini luasnya sekitar 32 square meter. Terus untuk signature Sea View 32 square meter juga. Ini kita sih sama ya untuk configuration kamarnya, cuma dibedakan di view aja. Nanti kita the next ada Horizon. Ini sebuahnya Hillview. Kita cuma ada 6 aja di semua sisi building. Ini lebih luas 44 square meter. Setelah itu the next-nya kita ada definisi, ini suite-nya kita luasnya 75 square meter. Nanti untuk di fase kedua itu ada presidential suite, itu kita hanya punya 1, itu lebih besar sih, sekitar 80-an square meter dengan configuration kamar yang berbeda. Untuk sementara sih pionernya RI1 yang menggunakan pada saat tanggal 13 nanti.